Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu panel project, yang menghasilkan tentang bubuk makan Mang Dikit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Aldian dari staf website, Debbie Arisani dari staf POS, Devia Wulandari dari staf POS, saya sendiri Aldi Samara dari staf IT, Aulia Rahma dari staf inventory, Herianto Tampu Bolon dari staf HRD, Gali Fernanda Rizky dari staf accounting, Novia Dwi Cayaningrum dari staf inventory, Siti Lailatus Sakalda dari staf accounting, dan Yuli Fatmilia dari staf purchase. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 8 skenario, mulai dari company profile atau profile perusahaan, modul IT, modul HRD, modul inventory, modul accounting, modul purchase, modul POS, dan modul website. Yang pertama yaitu company profile. Gubuk Makan Mang Dikin adalah rumah makan berkonsep pedesaan dengan desain bangunan tradisional Sunda. Berdiri sejak Oktober 2002 oleh pemilik Dikin Sodikin yang memulai bisnisnya di Jogja pada 1996. Gubuk Makan Mang Dikin menyajikan menu khas Parahyangan dengan bahan baku segar setiap hari. Konsep tata ruang menggunakan gubuk bambu atau kayu, menciptakan lingkungan alami dengan taman, kolam ikan, dan sawah. Pelayanan terbaik ditekankan, dan karyawan dilatih untuk ramah dan tepat waktu. Meskipun telah berkembang dengan beberapa cabang, Gubuk Makan Mang Dikin tetap mempertahankan konsep restoran pedesaan sejak didirikan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari warung makan Gubuk Makan Mang Dikin. Visinya bertujuan menjadi warung makan yang diakui secara nasional. Gubuk Makan Mang Dikin berkomitmen untuk memberikan yang terbaik melalui inovasi menu makanan yang berkelanjutan dan semangat pelayanan yang membawa kebahagiaan bagi semua pihak terkait. Misi dari Gubuk Makan Mang Dikin: 1. Terus-menerus berinovasi dan meningkatkan nilai tambah pada semua produk dan layanan untuk memberikan keuntungan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, membangun kemitraan bisnis yang berkualitas dengan semua pihak terkait, termasuk investor, pemasok, dan mitra. Yang ketiga, menyediakan peluang karir dan lapangan kerja yang baik dan berkualitas bagi seluruh anggota masyarakat. Oke, di sini kita masuk ke bagian struktur organisasi dari perusahaan Gubuk Makan Mang Dikin. Nah, di sini itu ada 1 petinggi dan ada 6 cabang dari petinggi tersebut. Itu tuh kita yang pertama itu ada CEO atau foundernya, itu sebagai diangkat sebagai ketua atau pemilik dari Gubuk Mang Dikin. Ini itu bertanggung jawab penuh untuk perusahaan. Lalu di bawah CEO founder ada 6 posisi yang sama jabatannya, maksudnya yang setara jabatan. Yang pertama itu ada HRD. Nah, HRD itu bertugas untuk melakukan recruitment pada setiap karyawan atau calon-calon karyawan Gubuk Mang Dikin. Selanjutnya ada Accounting and Finance. Nah, di Accounting and Finance ini bertugas melaksanakan tugas keuangan dalam alur HR atau AR atau AP dan yang menghasilkan jurnal pada perusahaan. Nah, setelah Accounting and Finance itu ada Inventory atau Warehouse yang bertugas untuk pengaturan dan kontrol pada barang yang ada pada gudang. Nah, jadi di Inventory atau Warehouse yang akan mengatur produk-produk apa saja yang akan dikeluarkan oleh Gubuk Mang Dikin. Nah, selanjutnya itu ada purchase. Nah, di purchase itu bekerja dalam pengadaan barang yang dilakukan perusahaan dan proses produksi. Nah, purchase ini nanti berhubungan dengan vendor karena nanti purchase yang akan melakukan transaksi untuk pembelian stok atau barang-barang yang diperlukan atau produk yang diperlukan oleh Gubuk Mang Dikin ke vendor. Lalu ada POS. POS ini itu adalah proses transaksi penjualan di kasir. Nah, jadi proses pembelian akan dilakukan oleh POS. Lalu yang terakhir itu kita ada website dan IT. Website IT itu mulai dari mempromosikan visual sosial media. Nah, karyawan Gubuk Mang Dikin itu berpendidikan mulai dari sekolah menengah atas, kecuali karyawan bagian administrasi yang berpendidikan diploma 3 sampai dengan S1. Sedangkan usia mereka berkisar pada usia 17 hingga 56 tahun. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari lingkungan lokasi restoran dan bekerja sebagai tenaga harian lepas di bagian produksi. Nah, ini merupakan struktural organisasi dari Gubuk Mang Dikin. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnis dari Gubuk Makan Mang Dikin. Yang pertama itu di bagian customer start, itu akan memesan menu melalui website, dan selanjutnya akan masuk pada point of sales pada menerima pesanan. Nah, di point of sales ini yang pertama akan melakukan set opening session, habis itu menerima pesanan dari customer, lalu review pesanan, lalu melakukan pembayaran pada customer, lalu take away. Lalu pada point of sales, setelah melakukan review pesanan, mereka akan approve order, lalu masuk pada bagian inventory. Di inventory akan menerima permintaan bahan, memeriksa stok bahan, lalu persiapan pengiriman. Selanjutnya pada bagian purchase, yaitu cek quantity dan produk yang akan dibeli, lalu create purchase request, memilih vendor, create RFQ, dan juga create purchase order. Pada create purchase order akan masuk pada purchase order, lalu vendor bill, validate, register payment, lalu masuk pada journal entries. Lalu kita kembali pada bagian accounting. Di accounting ini masuk pada customer akan melakukan pesanan, yaitu yang dimaksudnya yaitu sales order, account receivable yaitu allowed, dimana bisa yes atau no. Jika no, request order cancel, pembatalan pesanan, surat penerimaan atau penolakan. Jika yes, akan masuk pada customer invoice, validate, dan register payment. Di register payment ini akan masuk pada bank statement, lalu reconcile. Lebih selanjutnya pada register payment juga akan masuk pada journal entries, lalu masuk ke reporting, lalu add. Mungkin sekian untuk alur proses bisnis pada Gubuk Makan Mang Dikin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian yang lain. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Yuli Fatmelia dengan CP 192. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait gap analis yang diterapkan ataupun yang digunakan pada Rumah Makan Mang Dikin, di mana kelompok kami itu sudah melakukan analisa bahwasannya untuk Rumah Makan Mang Dikin itu yang cocok menggunakan metode gap analysis, yaitu Fishbone. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa sih itu diagram Fishbone. Diagram Fishbone itu merupakan salah satu metode untuk menganalisis yang mana prosesnya atau sistemnya itu terdiri dari beberapa akar permasalahan. Nah, di mana dari beberapa akar permasalahan tersebut itu akan ditarik kesimpulan menjadi satu permasalahan terbesar. Nah, adapun case-case ataupun permasalahan yang harus ada pada metode Fishbone itu yang pertama ada permasalahan terkait material, kemudian yang kedua itu terkait dengan metode, yang ketiga itu sumber daya manusia, kemudian yang keempat itu ada lingkungan, dan yang kelima itu ada teknologi. Namun ada satu lagi yaitu terkait dengan mesin. Namun pada kelompok kami untuk menganalisis di Rumah Makan Mang Dikin itu hanya ada 5 case saja. Nah, case yang pertama itu berkaitan dengan material. Nah, di Rumah Makan Mang Dikin sendiri ini memiliki 2 permasalahan dalam materialnya. Yang pertama itu adalah kurangnya bahan baku, kemudian yang kedua itu adalah kurangnya kualitas dari bahan material, ataupun kurangnya kualitas dari bahan baku dari material. Nah, tadi untuk material itu ada 2 permasalahan. Nah, sehingga untuk mengatasinya, solusinya itu mengatasi dari Oke, tadi untuk yang material itu ada 2. Yang selanjutnya, untuk case yang selanjutnya itu ada metode. Nah, metode yang diterapkan pada Rumah Makan Gubuk Mang Dikin itu ada 2 permasalahan. Yang pertama itu terkait dengan kurangnya sistem pelaksanaan dalam pelatihannya, dan yang kedua itu sistem rekrutmen yang kurang sesuai. Jadi, permasalahan dari Rumah Makan Gubuk Mang Dikin ini terkait dengan pelatihan, di mana pelatihannya itu masih belum tersusun secara sistematis, serta penerapan sistem rekrutmen atau lowongan pekerjaan yang masih kurang sesuai dengan SOP dari perusahaan. Kemudian untuk case yang ketiga itu terkait dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia pada perusahaan Rumah Makan Gubuk Mang Dikin itu ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman karyawan, kemudian yang kedua ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab, dan yang ketiga itu kurangnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja.
Yang pertama itu kurangnya pengalaman karyawan. Maksudnya di sini bahwa rumah makan Gubuk Mandikin itu sistem rekrutmennya tidak didasarkan pada pengalaman dari karyawan tersebut. Dalam artian semua pendaftar atau semua yang mendaftar sebagai calon karyawan di rumah makan Gubuk Mandikin itu umumnya langsung diterima. Dalam artian di bagian proses seleksi pengalamannya itu masih minim atau tidak menjadi salah satu bobot terpenting dalam pemilihan karyawan. Kemudian yang kedua adalah ketidakjelasan tanggung jawab. Nah, dalam pembagian tanggung jawab pada rumah makan Gubuk Mandikin ini itu masih kurang terstruktur. Dalam artian satu karyawan itu bisa merangkap ke berbagai job desk. Nah, disinilah yang menyebabkan rumah makan Gubuk Mandikin dalam bagian sumber daya manusianya itu masih kurang sesuai. Jadi kurang sesuai dengan topoksi ataupun job role-nya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu kurangnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja. Mungkin untuk yang case yang ketiga ini berkaitan dengan perusahaannya. Nah, perusahaan rumah makan Gubuk Mandikin ini belum menerapkan sistem motivasi ataupun sistem reward kepada para karyawannya, sehingga para karyawan itu masih belum memiliki motivasi ataupun belum memiliki semangat lebih dalam bekerja. Kemudian ada 3 case. Kemudian case yang keempat itu adalah case terkait dengan teknologi. Nah, teknologi dalam rumah makan Gubuk Mandikin sendiri ini ada 2 permasalahan. Yang pertama itu kurang keefektifan dalam pelatihan, dan yang kedua adalah teknologi yang usang dan juga tidak kompatibel. Nah, yang pertama kurang keefektifan pelatihan. Maksudnya tadi sudah dijelaskan di bagian case yang kedua, yaitu metode di mana sistem dari pelatihannya itu masih kurang sesuai atau kurang terstruktur. Karena ini didasarkan pada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan pada rumah makan Gubuk Mandikin dalam proses pelatihannya itu memang kurang efektif atau kurang sesuai sama kondisi dari perusahaannya ataupun kurang memadai, sehingga di sini teknologi dalam rumah makan Gubuk Mandikin itu masih kurang efektif. Kemudian case yang kedua itu terkait dengan teknologi yang usang dan tidak kompatibel. Oke, yang kedua itu adalah teknologi usang dan tidak kompatibel. Maksudnya rumah makan Gubuk Mandikin itu untuk teknologinya itu masih tidak diperhatikan. Dalam artian teknologi yang seharusnya itu sudah didepresiasi ataupun sudah usang dan sudah tidak layak untuk dipakai, tapi tetap dari perusahaan rumah makan Gubuk Mandikin itu tetap masih digunakan. Dalam artian suatu teknologi ataupun suatu barang yang mana kalau di pencatatan akuntansi ataupun di bagian depresiasinya itu sebenarnya sudah tidak relevan dalam penggunaannya, dalam artian sudah perlu untuk diganti, tapi untuk di sini teknologinya itu tetap dilakukan. Jadi teknologinya belum sampai mati ataupun belum sampai tidak bisa digunakan, nah itu baru diganti. Sehingga teknologi yang diterapkan ini tuh masih memaksakan sesuatu hal atau suatu teknologi yang seharusnya sudah layaknya diganti, tapi ini belum diganti. Dan juga tidak kompatibel, artinya teknologi yang diterapkan ataupun teknologi yang digunakan itu untuk keserasiannya atau kesesuaiannya itu masih kurang relevan. Kemudian case yang terakhir itu terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan sendiri dalam rumah makan Gubuk Mandikin itu ada 2 case. Yang pertama kurangnya kebersihan lingkungan, dan yang kedua persaingan yang cukup ketat. Nah, yang pertama kurangnya kebersihan lingkungan atau kurangnya kebersihan ruangan. Jadi untuk rumah makan Gubuk Mandikin karena tadi itu berkaitan dengan case yang ketiga itu terkait sumber daya manusia, bahwasanya ketidakjelasan dalam tanggung jawab atau pembagian tanggung jawab, sehingga nanti akan berdampak ke bagian case yang kelima, yaitu terkait dengan lingkungan, yaitu kurangnya kebersihan. Nah, untuk rumah makan Gubuk Mandikin sendiri ini memang untuk kebersihannya masih kurang terjaga atau kurang terawat karena minimnya sumber daya manusia ataupun ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawabnya. Ada yang memiliki 2 job desk, ada yang 3, ada yang rangkap. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya
rumah makan Gubuk Mandikin ini kebersihannya kurang terawat. Dan yang terakhir itu adalah persaingan atau kompetitor yang cukup ketat. Rumah makan Gubuk Mandikin ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau di bidang restoran, di mana restoran ini itu umumnya banyak yang akan menjual makanan, banyak yang memiliki daya tarik ingin mendirikan sebuah restoran, sehingga rumah makan Gubuk Mandikin ini itu memiliki cukup ketat dalam hal persaingan dan juga kompetitornya. Nah, dari 5 case tadi itu dari material, metode, sumber daya, manusia, teknologi, dan juga lingkungan, itu dapat kita tarik kesimpulan ada satu masalah besar yang menjadikan ini menjadi suatu perusahaan rumah makan Gubuk Mandikin itu menjadi kurang sesuai ataupun menjadi gap dalam analisisnya. Nah, dari kelimanya itu dirangkum, ditarik kesimpulan menjadi satu, yaitu permasalahannya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem rekrutmen yang tidak sesuai. Jadi, pokok permasalahan dari rumah makan Gubuk Mandikin ini atau gap analisisnya itu utamanya terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu terbatas serta penerapan sistem rekrutmen yang tidak sesuai. Oke, nah dari beberapa permasalahan tersebut ada 5 permasalahan atau 5 case itu nanti juga akan menghasilkan yang namanya sebuah solusi, di mana kelompok kami dalam melakukan analisis gap analisis ini itu selain kita mencari permasalahan, kita menganalisis permasalahan, kita juga memikirkan terkait solusi yang terbaik itu untuk apa, untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang pertama itu terkait dengan masalah material, yang material kurangnya bahan baku. Nah, kurangnya bahan baku ini itu kita bisa menanggulanginya, kita memberikan solusi. Yang pertama itu bisa mengidentifikasi pemasok bahan baku yang berkualitas tinggi itu yang seperti apa. Jadi untuk pemilihan vendor itu bisa diperhatikan dalam kualitasnya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi pemasok bahan baku yang berkualitas tinggi, kemudian menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok untuk menghindari keterlambatan. Kemudian yang ketiga itu adalah memperluas daftar vendor bahan baku. Jadi untuk mengatasi case material ada 2 permasalahan karena kurangnya kualitas material dan kurangnya bahan baku. Ini kita bisa lakuin dengan cara mengidentifikasi pemasok bahan yang berkualitas tinggi, menjalin kerjasama jangka panjang dengan vendor untuk hindari keterlambatan, dan yang terakhir itu dapat memperluas daftar vendor bahan baku. Jadi mungkin bisa memperluas cabang ataupun memperluas relasi terkait dengan vendor-vendor yang mana ini bisa memiliki kualitas bahan baku yang lebih tinggi. Kemudian yang case yang kedua itu terkait dengan metode. Nah, metode sendiri itu ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah kurang sistematis dalam pelatihan. Itu bisa kita tanggulangi atau kita solusi dengan cara yang pertama mengimplementasikan penerapan yang pelatihan yang terstruktur dan juga terkoordinasi. Jadi lebih diatur ulang ataupun dirangkai terkait dengan penerapan sistemnya di pelatihannya supaya bisa terstruktur dan juga bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kedua, itu bisa melibatkan karyawan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan program pelatihan. Dengan tujuan, jika karyawan itu bisa melakukan evaluasi ataupun kritik saran, nah ini bisa menjadikan tambahan masukan buat si perusahaan juga bagaimana ke depannya untuk sistem pelaksanaan pelatihan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu sistem rekrutmen yang kurang sesuai. Nah ini bisa kita tanggulangi dengan cara penerapan revitalisasi sistem rekrutmen yang lebih terarah dan juga jelas. Jadi untuk sistem rekrutmennya itu bisa kita revitalisasi terlebih dahulu, kita analisa terlebih dahulu dan kita perbarui supaya bisa lebih terarah dan juga bisa tepat sasaran. Kemudian case yang ketiga terkait dengan sumber daya manusia. Itu ada 3 permasalahan. Yang pertama itu terkait kualifikasi, kurangnya pengalaman karyawan. Nah, kurangnya pengalaman karyawan ini bisa kita
tanggulangi dengan cara merancang program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kualifikasi. Jadi, saat kita melakukan open recruitment atau seleksi karyawan, kita bisa meningkatkan kualifikasi-kualifikasi yang mana karyawan itu bisa masuk ke daftar karyawan yang berkualitas. Jadi lebih ke penetapan kualifikasi dari karyawan. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan tanggung jawab. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara memperbarui komunikasi, pedoman organisasi, serta pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Serta bisa dilakukan suatu pertemuan di mana pertemuan dari seorang karyawan dan juga pemangku kepentingan, bisa manajer dan masih banyak lagi, yang mana tujuannya itu bisa saling berkomunikasi dan juga berkoordinasi. Bagaimana sih titik kelemahan atau kekurangan dari perusahaan ini selama beberapa bulan ataupun periode. Kemudian untuk yang ketiga itu terkait dengan kurangnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja. Maksudnya solusi yang terbaik untuk menanggulangi case ini itu dilakukannya sebuah survei kepuasan karyawan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi untuk mengetahui sejauh mana sih karyawan bekerja, bagaimana keluh kesahnya, bagaimana saran kritiknya. Nah, ini bisa kita lakuin dengan cara memberikan survei kepuasan kepada karyawan. Yang mana dari beberapa karyawan itu yang sudah mengisi itu bisa kita lakukan analisa, ada melakukan perbaikan dari hasil survei tersebut. Kemudian untuk case yang keempat itu ada teknologi. Nah, teknologi sendiri itu ada dua permasalahan. Yang pertama terkait dengan kurangnya keefektifan dalam pelatihan. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara mengimplementasikan perubahan pemeliharaan rutin untuk perangkat elektronik. Jadi lebih ke melakukan pemeliharaan atau kita jaga secara rutin terkait dengan teknologi, karena teknologi itu sangat meriskan dalam suatu perusahaan ataupun rumah makan, sehingga perlu untuk diperhatikan. Kemudian untuk case yang kedua itu terkait dengan teknologi usang ataupun tidak kompatibel. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara mempertimbangkan integrasi sistem yang lebih modern dan juga kompatibel. Jadi seiring berkembangannya zaman, teknologi yang digunakan itu juga harus bisa menyeimbangkan dengan zaman yang ada. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman ataupun tidak tertinggal dari zaman-zaman yang mana ini sudah teknologi canggih, dan kita juga harus bisa melakukan upaya revitalisasi terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah, case yang terakhir itu terkait dengan lingkungan. Nah, untuk lingkungan sendiri itu ada dua permasalahan. Yang pertama ada kurangnya kebersihan lingkungan. Nah, kurangnya kebersihan lingkungan ini itu berkaitan dengan permasalahan yaitu di SDM. Karena di SDM itu tanggung jawabnya tidak jelas, maka ada beberapa job desk ataupun tugas yang tidak sesuai. Salah satunya yaitu terkait dengan kebersihan ruangan. Nah, mungkin solusinya itu bisa kita atur ulang jadwal dari kebersihan lingkungan atau jadwal reguler yang kita pantau secara bertahap. Kemudian yang terakhir terkait dengan persaingan yang cukup ketat. Nah, mungkin ini merupakan salah satu case yang umum ada pada sebuah bisnis ataupun perusahaan terkait dengan persaingan. Nah, mungkin salah satu solusi yang bisa menanggulanginya itu dengan cara menerapkan strategi pemasaran, dan juga menghadapi persaingan antar pelaku usaha. Jadi lebih ke strategi-strategi perusahaan yang harus diperhatikan dan juga bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya strategi terkait dengan pemasarannya. Mungkin bisa dilakukan peninjauan ulang, melakukan revitalisasi, pembaruan, revisi, yang mana ini tuh bisa kita lakukan secara bertahap. Nah, mungkin itu saja terkait metode Fishbone Gap Analysis yang ada pada Rumah Makan Gubuk Mang Dikin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andian dari CP 166.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk apa saja yang ada di dalam gubuk makan Mang Dikin. Nah, tentunya sesuai dengan namanya, yaitu gubuk makan Mang Dikin. Produk yang ada di dalam gubuk makan Mang Dikin merupakan masakan-masakan khas Nusantara, yang terkhususnya masakan khas Sunda. Selain masakan khas Sunda, ada juga gubuk makan Mang Dikin menyediakan masakan khas Jawa, yang mana mengedepankan mutu pelayanan yang ramah. Selain dengan masakan yang cita rasanya enak dan kualitasnya yang tinggi, juga mengedepankan mutu pelayanan yang ramah, terus juga ambience atau suasana tempat makan yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Nah, mungkin berikut produk-produk apa saja atau masakan-masakan apa saja yang disediakan oleh gubuk makan Mang Dikin. Yang pertama tentunya adalah masakan khas Sunda. Yang pertama ada nasi liwet, yang kedua ada nasi tutuk oncom, yang ketiga ada nasi timbel, yang keempat ada nasi jamblang, 5 ada karedok, selanjutnya ada mie kocok, empal gepuk, empal gentong, soto Bandung. Nah, selain masakan khas Sunda, gubuk makan Mang Dikin juga menyediakan masakan khas Jawa, yaitu getuk goreng, garang asem, nasi pindang, mie letek, soto kudus, nasi gerembiang, gudeg. Selain masakan juga tentunya ada minuman, yaitu es campur, es kelapa muda, es cincau hijau, bandrek abah, dan lemon tea. Mungkin itu produk apa saja yang ada di dalam gubuk makan Mang Dikin. Selanjutnya adalah terkait dengan vendor tentunya ya, untuk menyediakan bahan-bahan untuk membuat produk tersebut. Selain produk-produk tadi yang sudah saya sampaikan, di sini juga tentunya dalam membuat produk tersebut atau memproduksi masakan-masakan yang tadi, tentunya dibutuhkan bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, bahan-bahan tersebut kami bekerja sama dengan berbagai vendor-vendor yang ada, dan di sini merupakan daftar dari vendor atau mitra yang bekerja sama dengan gubuk makan Mang Dikin. Yang pertama ada PT Sayur Mayur, yang tentunya menyediakan jenis sayuran, buah-buahan yang berkualitas. Yang kedua ada PT Daging Nusantara, itu menyediakan jenis daging yang segar, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada juga alamat-alamatnya. Mungkin daripada saya membacanya semua, karena mungkin akan menghabiskan waktu dan terlalu lama, saya sebutkan saja nama perusahaannya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga adalah PT Serba Ada, itu sebagai pemasak beras, bahan baku pendukung seperti bumbu. Yang keempat ada PT Fostan Indonesia, yang sebagai pemasak peralatan dapur rumah makan untuk kebutuhan industri dan komersial. Terus yang kelima ada PT Aura Furniture, yang tentunya menyediakan dan menjual berbagai jenis furniture. Yang keenam ada PT Food Best, yang menyediakan dan menjual makanan pendukung. Dan yang terakhir ada PT All Drink, yang menyediakan berbagai jenis minuman. Nah, mungkin ini terdapat 7 vendor yang sudah bekerja sama dengan gubuk makan Mang Dikin untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan dalam memproduksi masakan yang ada pada gubuk makan Mang Dikin. Selanjutnya saya di sini karena sudah selesai dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.